Halo teman-teman semua. Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita, atau bahkan sering menghantui di tengah malam. Kenapa ya susah sekali untuk maju secara finansial? Kita kerja keras, bangun pagi, lakukan yang terbaik. Tapi seperti berlari di tempat, uang yang masuk habis begitu saja. Lalu kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan kondisi, atau merasa mungkin ini sudah takdir. Tapi hari ini, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Banyak orang di Indonesia bukan miskin karena malas, bukan juga karena tidak berusaha, tapi seringkali karena terjebak dalam kesalahan finansial yang justru dianggap wajar. Kesalahan yang diajarkan sejak kecil, ditiru dari lingkungan sekitar, dan sayangnya, tanpa sadar diwariskan ke generasi berikutnya. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk membuat kita merasa buruk, tapi sebuah ajakan untuk bercermin, untuk melihat dengan jujur, pola-pola apa yang mungkin tanpa kita sadari, justru menjadi penghalang terbesar untuk hidup yang lebih tenang secara finansial dan lebih damai secara batin. Kita akan membahas 7 kesalahan ini dengan pembahasan yang membumi dan penuh empati, karena saya yakin kita semua pernah terjebak di salah satunya. Yang pertama mungkin yang paling umum, merasa aman selama masih bisa bertahan. Yang penting cukup sampai akhir bulan. Kalimat ini terdengar normal kan? Bahkan terkesan bersyukur. Tapi di baliknya, ada psikologi survival mode atau mode bertahan. Fokusnya bukan untuk bertumbuh, berkembang, atau membangun masa depan. Fokusnya cuma satu, bertahan hidup. Lolos bulan ini. Hidup dari gaji ke gaji. Tanpa menabung dianggap wajar asal tidak berutang. Yang penting bisa makan, bisa bayar listrik, bisa bayar kontrakan atau angsuran. Sudah syukur? Apa dampaknya di dalam batin? Ketenangan yang rapuh. Kita mungkin tenang hari ini karena kebutuhan terpenuhi. Tapi di sudut hati paling dalam, ada kecemasan yang terus menggerogoti tentang besok, tentang bulan depan, tentang apa yang terjadi jika tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga. Kita seperti berjalan di tali, sambil berharap tidak ada angin kencang yang datang. Kita menormalkan keadaan yang penting cukup, padahal cukup saja tidak cukup untuk membangun kehidupan yang resilient, yang tahan banting. Kesalahan kedua ini akarnya sangat dalam di psikologi sosial kita, mengutamakan gengsi daripada logika. Kita membeli sesuatu, bukan karena betul-betul membutuhkannya, tapi demi terlihat layak. Layak di mata siapa? Keluarga, teman, tetangga, bahkan orang-orang di media sosial. Contohnya klasik, HP yang harus selalu update terbaru meski fungsinya sama. Motor atau mobil dengan cicilan yang menguras separuh gaji, demi sebuah badge atau merek. Atau gaya hidup di kafe-kafe mahal yang diupload ke Instagram, meski setelahnya mengunci pintu karena takut debt collector datang. Ini bukan sekadar boros, ini adalah pelarian emosional, karena di dalam masyarakat yang sangat menghargai penampilan, harga diri kita seringkali disangkut pautkan dengan barang yang kita pakai. Kita takut dianggap gagal, takut dikucilkan, takut tidak diakui. Realita pahitnya, banyak orang yang terlihat mapan di luar, tapi finansialnya rapuh di dalam. Mereka hidup dalam pertunjukan, dan pertunjukan itu melelahkan. Luka batinnya adalah harga diri yang tergantung pada benda. Saat benda itu hilang atau ketinggalan zaman, hilang pula sebagian rasa percaya diri. Kesalahan ketiga adalah pola pikir, semua uang habis untuk konsumsi, bukan perlindungan. Kita ahli sekali mengalokasikan uang untuk makan enak, hangout beli barang keinginan, tapi ketika ditanya punya dana darurat nggak? Jawabannya sering, nanti-nanti saja. Yang penting sekarang happy. Asuransi dianggap pengeluaran, bukan investasi keamanan. Dana darurat dianggap tabungan biasa, padahal fungsinya spesifik. Pelindung saat badai datang. Kita punya pola pikir yang berbahaya. Nanti juga ada rezekinya. Atau, saya sehat-sehat saja kok. Ini adalah bentuk mengandalkan keberuntungan, bukan persiapan. Kita berharap pada sesuatu di luar kendali.
Contoh nyatanya baru terasa saat sakit mendadak, PHK atau kena musibah. Saat itulah kita kelabakan, tabungan habis malah jadi utang. Krisis finansial memperparah krisis hidup yang sedang kita alami. Padahal, bisa diredam jika ada payung sebelum hujan. Di era kemudahan digital muncul kesalahan keempat, menganggap utang kecil itu sepele. Pay later, cicilan 0% untuk headphone, cicilan buat gadget, cicilan untuk tas, cuma 200.000 sebulan ringan. Lalu ditambah yang lain, cuma 150.000 sebulan, dan seterusnya. Psikologi di baliknya adalah instant gratification, memuaskan keinginan sekarang juga, tanpa peduli konsekuensi nanti. Sensasi senang saat pakai barang baru, tapi digantikan oleh tekanan halus setiap tanggal jatuh tempo. Ketika semua tagihan kecil-kecil itu datang sekaligus. Yang menyiksa sebenarnya bukan satu utangnya tapi akumulasinya. 5 utang kecil, 200.000, itu sama dengan 1 juta per bulan yang menguap begitu saja, hanya untuk membayar masa lalu. Uang yang seharusnya bisa ditabung, atau digunakan untuk hal yang lebih produktif, habis untuk membiayai gaya hidup instan kita di masa lalu. Kesalahan kelima ini adalah akar dari semua kesalahan tadi. Kita tidak pernah bicara tentang uang secara jujur. Uang adalah topik tabu. Di keluarga kita diajari untuk tidak membahas gaji. Di antara teman kita malu mengakui kesulitan keuangan. Kita takut dihakimi, dibilang pelit atau dibilang miskin. Karena tidak jujur, kita tidak pernah benar-benar belajar. Kita takut bertanya, takut terlihat bodoh. Akhirnya, kita belajar dari iklan, dari gaya hidup selebritas, dari tekanan sosial, semuanya sumber yang justru sering menyesatkan. Dampaknya, kesalahan finansial yang sama, diulang terus lintas generasi. Orang tua tanpa sadar mewariskan pola pikir, yang penting cukup, atau gengsi itu perlu kepada anaknya. Kita diajari untuk kerja keras mencari uang, tapi hampir tidak pernah diajari bagaimana mengelola uang yang sudah kita dapatkan dengan susah payah itu. Kesalahan keenam adalah ilusi besar, menunggu kaya baru mau belajar mengatur uang. Pola pikirnya, nanti kalau gaji saya sudah 20 juta, baru deh saya buat budgeting, nabung, dan investasi. Ini salah kaprah yang fatal. Karena faktanya secara psikologis, kebiasaan kecil yang kita bangun sekarang akan kita bawa saat penghasilan kita besar. Orang yang boros saat penghasilannya 5 juta, cenderung akan tetap boros saat penghasilannya 15 juta. Hanya skalanya yang lebih besar. Motornya jadi lebih mahal, HP-nya lebih high-end, makanannya lebih fancy, tapi tetap saja habis, bahkan bisa lebih cepat habis. Intinya, mindset dulu yang dibenahi, uang akan mengikuti. Belajar mengelola 3 juta dengan baik adalah skill yang akan menyelamatkanmu saat mengelola 30 juta. Dan kesalahan terakhir yang memperparah semuanya adalah menganggap semua orang punya start yang sama. Kita mudah sekali membandingkan diri dengan orang lain. Dia seusia saya sudah punya rumah, sedangkan saya belum. Tanpa kita tahu latar belakangnya, mungkin dia dapat bantuan orang tua, mungkin dia memulai usaha dengan privilege tertentu, atau mungkin dia sudah berjuang lebih awal dari kita. Tekanan sosial ini membuat kita mengambil keputusan finansial yang buruk dan terburu-buru. Ingin cepat-cepat terlihat setara, akhirnya memaksakan diri dengan utang, atau pengeluaran yang tidak sanggup kita tanggung. Mari berempati. Banyak orang berjuang dalam diam. Perjalanan finansial setiap orang unik. Membandingkan chapter 1 kita dengan chapter 20 orang lain, hanya akan menghasilkan kecemasan dan keputusan yang keliru. Jadi setelah mendengar ke-7 poin tadi, apa yang kita rasakan? Saya ingin kita renungkan satu hal. Kesalahan finansial ini bukan soal pintar atau bodoh. Bukan soal kita kurang ilmu di sekolah. Tapi lebih dalam dari itu. Ini soal luka, ketakutan, dan pola pikir yang tidak pernah disadari. Uang seringkali menjadi pelarian emosi kita. Pelarian dari rasa tidak cukup diri, dari kecemasan sosial, dari kebutuhan untuk diakui.
Kita mengisi lubang di hati dengan barang, bukan dengan penyembuhan batin. Nah, jika kamu merasa terjebak dalam salah satu atau beberapa dari kesalahan ini saatnya untuk berhenti menyalahkan diri. Langkah pertama bukanlah menjadi sempurna, bukan langsung kaya raya, bukan langsung bebas utang dalam semalam. Langkah pertamanya jauh lebih sederhana. Sadar. Akui dengan lembut. Saya ternyata punya kecenderungan ini. Kemudian perbaiki satu kebiasaan kecil, mulai dari hal yang paling mudah. Mungkin hari ini memutuskan untuk tidak pakai pay later untuk 1 bulan ke depan, atau mulai menyisihkan Rp20.000 per hari untuk dana darurat. Atau berani jujur pada pasangan atau diri sendiri tentang kondisi keuangan yang sebenarnya. Tidak perlu kaya dulu untuk menjadi bijak secara finansial. Kebijaksanaanlah yang akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Dan saya akan akhiri dengan kalimat penutup ini. Uang tidak akan pernah menyelesaikan semua masalah dalam hidup kita. Tapi cara kita berpikir dan mengelola uang akan sangat menentukan kedamaian dan arah masa depan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercermin hari ini. Semoga ada sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita bawa dalam perjalanan kita masing-masing. Salam hangat dan penuh semangat. Bakul angin.